Nyari pabrik dulu atau nyari PT kalau menurut sampean, Mas? Kalau saya ya nyari jobnya dulu, Mas, kalau bisa. PT kan banyak di Indo. Betul. Iya, kan tinggal kalau kita udah ya, harus memahami bahasa lah, terutama bahasa, kedua ya kerjaan. Soalnya kalau kita nggak tahu bahasa ya susah di sini. Soalnya kan bergabungnya sama orang-orang. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada keluhan apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Dan di kesempatan hari ini sangat luar biasa sekali. Beliau salah satu senior Trans B7. Beliau juga udah mungkin kalau bisa dikatakan yo Mbak Taiwan juga boleh lah ya Bos ya. Nah, 7 tahun kan ya lumayan loh Bos. Kan seperti itu. Baik, Tapi sebelum pertanyaannya saya kembali lagi untuk bertanya-tanya, Saman kenalkan dulu namanya Saman asli sopo, Saman dari mana, monggo. Ataupun mungkin sapa-sapa buat teman-teman yang ada di Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Susilo, asal Sebuti Banyak, Lampung Tengah. Oke, dulu-dulu monggo dibantu channelnya Mas apa ini? Trans B7 Trans Mas. B7, semoga tambah jaya dan tambah lancar. Amin, 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 teman. Terima kasih Mas Susilo. Kita masih kembali untuk membantu Mas Trans B7. Masih bisa? Bisa insya Allah. Jadi gini Mas, sebetulnya banyak ini Saman bisa, ini kan nyata ya Mas ya? Iya. Ini hanya membantu buat Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan. Kalau mungkin Mas Trans B7 yang menjawab sendiri kan tidak enak, betul enggak? Makanya dengan adanya jenengan, adanya Saman seperti ini, kita hanya bisa berbagi dengan teman-teman kita. Pengalaman berbagi pengalaman. Mas Trans, untuk PT yang rekomendasi itu PT apa Mas? Karena banyak mungkin sahabat-sahabat kita yang pengen berangkat tapi bingung PT yang bener-bener ya recommended lah Mas, yang bisa menerbangkan benar-benar. Kalau menurut sama sendiri bagaimana? Kalau PT semuanya bagus Mas. Kalau PT ya tergantung. Kalau PT semuanya bagus. Kalau tergantung di sininya jobnya apa. Nanti kita bilang PT ini tujuh PT ini yang paling bagus. Belum tentu nanti kita di Taiwan dapat pabrik terus nggak ada lembur gimana kan kayak gitu. Kalau PT rata-rata ya bagus sama aja Mas. Tergantung kita dapat jobnya di sini ada lemburnya apa enggak pabriknya. Kalau PT Indo kan cuma menyalurkan. Intinya yang benar-benar resmi lah kalau PT di Indo. Jangan PT yang nanti PT abal-abal lah. Betul, kan banyak penipuannya kan di situ Mas. Terus? Ya kalau saran saya ya rata-rata bagus sih Mas PT di Indo. Orang saya dulu juga dari PT bahkan PT kecil lah bisa dibilang dulunya saya mau ke sini. Cuma kan ya alhamdulillah pabriknya dulu di sini mending ada lembur. Ada lemburannya gitu. seperti itu. Karena PT bukan jaminan di sini bisa sukses gitu, bukan Mas. Betul. Yang menjamin ya di sini, pabrik yang di sini itu loh. Mau dapat duit apa enggak. Itu yang pertama, yang kedua ya orangnya di sini gimana, di sininya kehidupannya kayak gimana. Kalau pabrik bagus sering keluar sering ini ya sama aja bohong. Betul. Kembali lagi bagaimana caranya untuk memanage keuangan seperti itu. Terus yang ketiganya apa? Ya yang ketiga ya intinya kalau mau niat kerja ya intinya yang benar-benar kerja aja lah Mas, jangan yang neko-neko. Terus apa ya, intinya niat kerja, fokus tujuan dari rumah apa, dari Indonya itu apa. Kalau di sini niat kerja ya udah kerja aja gitu. Kerja aja. Iya. Gini Mas, sedikit lagi mungkin menyambung obrolannya gini Mas, kalau menurut sampean enaknya kita nyari job di Indonesia ataupun mungkin nyari informasi dulu teman-teman atau saudara kita yang di sini baru kita masuk ke PT? Ya kalau ada saudara ya enaknya nanya dulu Mas. Kalau saya pribadi ya tahu keadaan pabrik sini ada lembur apa enggak. Syukur-syukur kalau bisa calling bisa itu lebih enak Mas. Kalau memang bisa itu. Nah, kalau ada itu saudara di sini apa gimana apa ada temen. Lebih baik nyari pabrik dulu atau nyari PT kalau menurut sampean Mas? Kalau saya ya
nyari jobnya dulu Mas kalau bisa. PT kan banyak di Indo. Betul. Ya, kan tinggal kalau kita udah dapat memang ada saudara lah intinya di sini atau ada temen lah bisa nyariin job sini ya lebih baik nyari job dulu lah. Terus kita nanya nanti kan ada agensi. Betul. Nunjuk PT-nya mana. Kita kan Kita tinggal masuk tinggal PT. ngikutin PT yang mana yang akan dituju seperti itu. Itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Jadi buat Mas TKI Junior ya, yang kemarin sempat menanyakan PT mana yang recommended, PT semua itu bagus. Yang menentukan bagus atau tidaknya itu kembali lagi kepada pabrik yang ada di sini. Iya, betul enggak Mas? iya. Karena kalau kita udah capek-capek berusaha, setelah nyampe di sini kok pabriknya ada lembur, ya tetap saja ya sedikit ngeluh ya Mas ya. Iya, Bisa nanti dikatakan nyalain PT-nya yang di Nah, Indo, nanti udah kita rekomenditin PT ini, nggak betul. taunya pabriknya di sini, kita yang disalahin pabrik di sini nggak bagus. Nggak Kan bagus, kayak gitu. betul seperti Kalau itu. saya pribadi nggak berani ngomong PT di Indo, PT ini nggak berani Mas. Soalnya kan yang menentuin tetap di sininya gitu. Di pabrik sininya. Iya. Betul. Jadi buat Mas TKI Junior ya yang kemarin sempat menanyakan, jawaban dari beliau tadi kalau bisa yang pertama tadi nyari informasi dulu yang akurat dulu. Kalau punya saudara atau punya sahabat yang ada di Taiwan, tanyakan dulu pabriknya itu bagus atau tidak. Iya. Betul enggak? Setelah bagus, nanti kan dari pihak agensi akan menyarankan untuk pergi ke PT ini atau ke PT itu yang akan dituju untuk prosesnya, seperti itu. Jadi kembali lagi Mas ya, ini mohon maaf, bukannya Mas Trans B7 tidak mau mengatakan PT. Kalau PT semua itu bagus. Yang penting jangan PT yang abal-abal. Iya, Maksudnya kan di situ. Iya, Betul Mas? nanti udah keluar duit banyak ketipu kan kasihan Mas. Betul. Nah, ini dikit lagi Mas Susilo. Iya. Kemarin itu ada sempat yang komen, beliau itu mengaku dari Lampung, tepatnya Tulang Bawang. Nah, mungkin menurut sampean, sepengalaman sampean kembali, kalau yang dari Lampung itu enak pakai sponsor atau enak langsung berangkat sendiri untuk ke PT Mas? Kalau saya pribadi ya sponsor Mas. Kalau dari Lampung kan agak susah prosesnya. Mana kita mau bikin paspor, ID segala macam kan tetap ya mungkin biaya kita agak lebih mahal lah. Cuma kalau jalannya kan kita udah tinggal ngikut aja. Kalau saya pribadi, cuma kan pendapat orang beda-beda Mas. Kalau kita memang udah ada pengalaman ya lebih baik berangkat sendiri. Kalau memang kita udah ada pengalaman, udah pernah misalnya ke Malaysia apa kemana, kita paspor udah punya, apa-apa udah misalnya persyaratan udah lengkap lah, beranilah kita ke PT sendiri. Jadi mungkin maaf juga nih Mas TKI Junior yang kemarin dari Lampung sempat menanyakan kalau dari Lampung tuh enaknya kemana atau mungkin langsung berangkat ke PT. Kalau saran dari Mas Trans B7 seperti ini maaf ya Mas ya, mungkin kita beda untuk informasi untuk buat teman-teman. Kalau dari Mas Trans B7 seperti sama tadi sama Mas. Kalau memang belum pernah tahu untuk berkomunikasi dengan orang PT, lebih baik menggunakan sponsor. Tapi pesannya Mas Trans B7, kalau pakai sponsor juga tetap cari yang benar-benar bisa dipercaya seperti itu. Biasanya awal mula penipuan itu dari sponsor Mas, bukan kebanyakan ya, tapi ya kebanyakan biasanya janji manis Mas ya. Iya, janji manisnya kayak manis gitu. Dari sponsor seperti itu. Terus apalagi mungkin yang bisa ditambahkan buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan, karena dengan keadaan mungkin pabrik di Taiwan juga sedikit banyak kurang lemburnya, pembekalan apa saja ataupun mungkin untuk bahasa ataupun mungkin mental yang harus dikuatkan, monggo Mas. Ya terutama mental lah Mas. Soalnya Taiwan ya intinya jangan dilihat yang udah lama di sini lah. Kalau pertama ya mental lah, mental sama apa ya, mental itu mental pokoknya kerja keras kayak gitu ya, intinya mental dan pengen bekerja, intinya pengen sukses lah di sini, nggak usah yang terus neko-neko lah di sini ya. Terus untuk bahasa gimana Pak Susilo? Bahasa penting Mas kalau di sini, terutama ya ibaratnya pertama ya harus memahami bahasa lah, terutama bahasa, kedua ya kerjaan. Soalnya kalau kita nggak tahu bahasa ya susah di sini. Soalnya kan bergabungnya sama orang Taiwan. Ya. Kalau gini Pak Susilo, kalau bisa dikatakan gini, kalau untuk pabrik, untuk bahasa apa saja yang sedikit untuk bisa dipelajari buat teman-teman? Ya intinya yang tentang pekerjaan itu aja yang dipahami. Kalau kan bahasa cuma itu aja mungkin kalau di pabrik itu ya intinya seputar kerjaan kita. Ini semua mince. Mince Susilo. Oh. Ya mungkin ya kayak gitulah intinya untuk cekek
Cosmo itu kan artinya kita kerja apa, cekek Fagnali itu ditaruh di mana kan kayak gitu. Ya intinya cuma bahasa-bahasa itulah, nggak banyak lah kalau di lingkungan pabrik. Intinya kan kayak Cuman gitu. itu aja dulu ya, kecuali kayak Mbak PRT udah beda Iya, lagi. kalau itu ya. beda itu harus semuanya Harus semuanya menguasai. menguasai. Kalau di PT setidaknya ya ada sedikit pengetahuan bahasa, Iya, karena penting itu Mas. Penting karena takutnya setelah nyampe sini di pabrik kita itu nggak ada orang Indonesia. Indonesia itu seperti itu. nanti kita disuruh kerja malah kita makan, takutnya kan kayak gitu. Kita nggak tahu sendiri orang sini kalau nggak tahu malah kayak gitu. malah bingung sendiri nantinya. Soalnya ya banyak yang kejadian ya bos ya. Kalau setelah nyampe sini pabriknya nggak ada orang Indonesia juga bingung sendiri. Bingung ya. Betul Mas, nggak? bingung Mas. Bener Oke, Pak Susilo, mungkin untuk season ini kita akhiri dulu. Kita bisa naik video berikutnya. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih bisa untuk membantu Mas Trans B7. Insya Allah Mas. Oke Lur, mungkin coba aja dulu obrolannya. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya Mas. Wabarakatuh.